Sobat Tabita. Kedukaan datang tanpa pernah bisa diduga. Pastikan Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya, agar kala duka menyapa, tidak memberatkan keluarga. Berikut ini program kepesertaan Tabita yang menawarkan fasilitas bervariasi, dengan harga terjangkau. Anda juga bisa mempersiapkannya untuk orang tua tercinta, kerabat atau sahabat dekat. Yang pertama, program Iman Plus. Kedua, program Pengharapan. Ketiga, program Kasih. Semua program mendapatkan peti berkualitas, perlengkapan peti, perlengkapan ibadah, perlengkapan penerima tamu, dan penghantaran. Program kepesertaan Tabita berlaku bagi Anda yang tinggal di Jadetabek. Tersedia gift voucher yang bisa Anda berikan ke keluarga atau sahabat. Mereka dapat menggunakannya saat kedukaan. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga dalam kepesertaan Tabita.
Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah pencalonan penatua masa pelayanan 2024-2027. Sesuai dengan tata laksana GKI pasal 86, maka setelah melalui tahap pencalonan dan pelawatan, Majelis Jemaat GKI Gading Indah melalui persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 19 November 2023 telah menetapkan nama-nama berikut sebagai calon penatua untuk masa pelayanan April 2024 sampai Maret 2027. Bisa kita lihat ada Ibu Erni Sujaini, Bapak Frans Andasugih, Bapak Herian Suteja, Bapak Heri Mulia, Bapak Ining Ananta, Bapak Iwan Darmawan, Bapak Karel Cugito, Bapak Stefanus Ismail Citra Budi, Bapak Stefanus Yudian Fantoni, Ibu Susana Handoyo, Bapak Yanuar Pribadi Sarwono, Bapak Yanto Suryana, Ibu Yeni Rudiawan, dan Bapak Yohanes M. Hartono. Kiranya segenap anggota Jemaat GKI Gading Indah dapat turut mendukung calon-calon tersebut di atas dalam doa, dan apabila ada yang belum dapat memberikan dukungannya karena tidak terpenuhi syarat sebagaimana diatur dalam tata laksana pasal 86 yang dapat saudara lihat pada lembar kedua formulir pencalonan penatua yang lalu, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis dengan identitas yang jelas kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya pada hari Minggu 10 Desember 2023 pada pukul 19.00. Yang kedua, GI Sehat. Halo teman-teman remaja pemuda, kita mau mengajak teman-teman remaja pemuda untuk main futsal bareng. Di saat kita sibuk dengan tugas dan kerjaan kita, tentu kita perlu energi juga untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi jangan lupa ya guys, main futsal bareng supaya kita bisa sehat bareng. Yuk dicatat waktu dan tempatnya pada hari Minggu 17 Desember 2023 jam 16 sore di lapangan depan Penabur International. See you guys. Jadi pemuda saya. Ketiga, Natal Anak Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 17 Desember 2023 pada pukul 16.00 di Aula TKK 6 Penabur. Dengan adanya perayaan ini, maka sekolah minggu yang diadakan jam 9 pagi ditiadakan ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Selanjutnya, arti hadirmu. Kehidupan berkeluarga tak selamanya indah dan hangat. Ada kalanya itu terasa dingin dan jauh satu sama lain. Lalu di manakah kehadiran dan kebudayaan Allah pada kondisi tersebut? Akankah mampu mengembalikan kehangatan dan keceriaan kembali? Saksikan drama Natal yang akan dipersembahkan oleh GIF pada kebaktian Natal perdana dan Natal kedua pada tanggal 24 dan 25 Desember 2023. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat, batuk, pilek, flu, atau demam, agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi Panitia Natal yang akan disampaikan oleh Bu Janet. Selamat pagi semuanya, kami dari Panitia Natal dalam rangkaian masa raya Natal tahun ini pada tanggal 3 Desember yang lalu, Panitia Natal sudah berkolaborasi bersama dengan Komisi Pelayanan Masyarakat, Komisi Anak, dan juga Komisi Remaja merayakan kepedulian Allah bersama dengan melalui ibadah dan bermain bersama anak-anak asuh Jonggol yang dihadiri oleh sekitar 45 anak asuh dan juga para guru. Foto dan artikel lengkapnya bisa dilihat pada warta. Pada kesempatan ini kami juga akan menjelaskan mengenai 2 program yang akan diadakan selama masa Advent. Program pertama adalah call center curhat yang videonya akan ditayangkan. Dengan nilai segini, bisa nggak ya masuk PTN? Bisnis lagi drop. Gimana mau bayar tagihan-tagihan? Kenapa hidupku ini sering banyak yang gak beres ya? Kenapa ya?
Waktu dan tenaga kok terbatas banget. Urusan pelayanan kadang semuanya berantakan. Ya, ngepel belum kering, udah pada nginjek-nginjek lagi. Udah susah nyari pasangan, begitu dapet, tapi beda agama. Apa sih yang salah sama aku? Gak ada yang ngertiin aku. Aduh, stres banget. Bingung mau bercerita ke siapa. Halo, kamu nggak sendirian. Aku serta teman curhat lainnya mau peduli dan mendengar persoalan yang kamu alami. Bukan cuma kamu, tapi semua jemaat GKI Gading Indah juga boleh mencurahkan isi hatinya ke aku atau teman-temanku lewat layanan call center curhat. Aku dan teman-temanku siap membuka hati dan telinga bagi jemaat yang membutuhkan seorang teman yang dapat dipercaya untuk bercerita, berkeluh kesah, berbagi kisah, atau sekadar menjadi teman mengobrol. Kamu bisa bercerita tentang studi, masalah dengan keluarga, pasangan hidup, finansial, atau pergumulan lainnya. Pastinya jemaat tidak perlu khawatir, cerita yang disampaikan akan kami jamin kerahasiaannya. Jadi jemaat bisa merasa aman tanpa perlu takut dilaporkan ke orang tua, pasangan, atau jadi bahan omongan. Kami di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan kelegaan hati. Call center curhat tersedia dari tanggal 3 hingga 20 Desember 2023. Bagi jemaat yang ingin curhat, jadwal dan nomor call center curhat dapat dilihat pada poster di samping atau pada warta jemaat. Selain menghadirkan kepedulian lewat call center curhat, kami juga menyediakan pojok pokok doa untuk mewadahi jemaat yang tidak ingin menelepon namun tetap ingin didoakan oleh tim pendoa. Di pojok ruang kebaktian, kami menyediakan kertas dan kotak untuk para jemaat dapat mengisi hal-hal yang ingin didoakan. Jemaat juga dapat menyampaikan pokok doa atau mendaftar menjadi tim pendoa lewat QR Code berikut ini atau dapat dilihat pada warta mingguan. Itulah aktivitas dalam masa raya Natal yang dapat diikuti oleh jemaat di tahun ini. Mari bersama kita berikan kepedulian kepada sesama dalam rangka menyambut dan merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Ya, sesuai dengan video yang ditayangkan tadi, call center curhat ini hadir dan terbuka untuk seluruh jemaat yang ingin bercerita atau namun bingung mau cerita ke siapa. Apabila kalau di video tadi kan kelihatannya pendengarnya kan pemuda semua, tetapi sebenarnya tuh call center ini pendengarnya tuh ada dari pemuda, dewasa, sampai juga dengan lansia yang sudah diberikan pelatihan. Mereka juga sudah berkomitmen untuk mendengarkan dan menjaga kerahasiaan, jadi nggak perlu khawatir kalau pikir ada yang bocor ataupun nanti mungkin akan diaduin ke mungkin orang yang kenal. Nah, untuk call center curhat ini sudah dibuka dan berjalan sampai dengan tanggal 20 Desember 2023. Tadi juga sudah diinfokan ada juga pojok pokok doa yang mungkin jemaat pada saat masuk ke gedung dan juga setelah keluar lift lihat ada mejanya. Demikian dari kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Janet atas materi paparannya. Yang terakhir nanti pada saat setelah khotbah, setelah hadir bersama-sama dengan kita akan ada pelayanan dari paduan suara dan kali ini agak sedikit berbeda karena ini adalah paduan suara gabungan. Nah, jadi PS Gracia dan juga bersama-sama dengan kita dari BMC ya ibu-ibu sekalian ya, jadi Blessing Mom Choir gitu. Nah, paduan suara BMC ini adalah paduan suara independen yang
anggotanya adalah orang tua yang anak-anaknya sekolah di Penabur. Dan tentunya mereka berasal dari beberapa gereja, dalam hal ini adalah GKI. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dan melayani pada kebaktian umum kedua ini. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Nantikanlah Dia dengan Bertobat akan dipimpin oleh Pendeta Lusindo Tobing dari GKJ Nehemia. Beliau sudah bersama dengan kita. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua sebagai tanda pertobatan kita kepada Allah. Inilah sabdanya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sambutlah Tuhan dengan kesungguhan hati. Siapkanlah segera jalan bagi Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara-saudari dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, dalam masa Advent, setiap kita diajak untuk mempersiapkan hati menyambut kedatangannya. Bukan dengan berdiam diri, tetapi dengan kesediaan berbalik ke jalan yang benar. Bersediakah kita menanti kedatangannya dengan hidup dalam pertobatan?
Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Ampunilah ya Allah, ketika Engkau dengan setia menyatakan kasih-Mu, tetapi kami terkadang menjauhi-Mu. Ampunilah ya Allah, apabila dalam padang gurun kehidupan, kami kadang tidak menghiraukan seruan pertobatan dan hidup sesuai ego kami sendiri. Datanglah ya Allah, tebuslah kami dari dosa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, so surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya yakini tujuan janji-Mu. Sebabnya Kau tinggalkan tatamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Hai insan yang berduka, membakar hatimu, dan pandanglah ke muka, hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia. Dengan harapan itu jiwamu pun lega. Kendati hutang dosa membuatmu gentar, padanya kau sentosa, anugerahnya besar. Bagimu Ia datang menjadi penebus, sejahtera kerajaan warisan-Mu terus. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mika 7. Mika 7 ayat 18 dan 19 demikian. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sisa. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kegelapan dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kita akan masuki sabda Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari tunduk hati dan kepala dalam doa epiklesis. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami akan terus merayakan kepedulian-Mu bagi kami. Tapi bukan hanya untuk ego sendiri kami, tapi bagi dunia. Seperti lagu yang barusan kami naikkan, pujikan bersama. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus bersabdalah,
kuasa Roh Kudus dalam hati, pikiran, seluruh panca indera kami, hati, rasional, kemampuan kami dengan tingkah laku perbuatan kami. Roh Kudus bertahtalah lebih kuat lagi. Kami siap membaca, mendengar, dan khususnya kami siap melakukan pertobatan kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 40 ayat pertama sampai ke-11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput, dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau mendengarkan firman-Kan Allah. Bukankah Dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihi-Nya, agar tak kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan,
dan kesetiaan akan bertemu. Damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Maka Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya tak akan dari jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan 2 akan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Namun sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Untuk Injil, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Markus, Markus 1, ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian: sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Indah sekali. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha. Selamat pagi. Kalau saya sebut selamat pagi, tepuknya sekali. Kalau saya sebut selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya sebut selamat malam, dan ini proses awal reflektif khotbah dengan tematik kita mau bersiap menantinya. Kalau saya sebut malam, silent, hening. Bisa kita coba ya? Selamat pagi. Kurang kompak dong. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Kita ulang lagi ya. Ini sederhana tapi sangat maknanya dalam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Sekali lagi kita coba. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Nah, ini pemaknaan kita menjalani memasuki minggu-minggu Adventus. Khususnya untuk memaknai akan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Mari bersedia dan bersiap. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Itu kemuliaan Tuhan, betul? Bapak Ibu saudara-saudara, kita sedang memaknai akan kedatangannya yang kedua kali. Natal adalah proses awal dari Tuhan. Kasih Allah Bapa di dalam Putra Tuhan Yesus Kristus. Dan kedatangannya itu cinta loh. Kasih sayangnya itu berwujud real. Tuhan yang punya itikat. Tuhanlah sumber segala itikat. Bukan Anda dan saya. Dan oleh karena itu gak boleh diantara kita yang berkata, oh karena saya. Karena kemampuanku. Karena kekuatan saya. Tidak ada. Tidak ada, kita lemah, kita ringkih. Orang baru bilang selamat siang, selamat pagi, selamat malam aja suka kebablasan, betul? Mari memasuki momentum kita, sebentar lagi akan memasuki malam Natal, malam tahun baru. Tapi khususnya mengulang lagi, dan ini Adventus itu. Minggu-minggu Advent itu.
Saya langsung saja. Yang pertama, sama-sama bilang, menanti Tuhan. Bilang kiri kananmu, yuk, menanti Tuhan, yuk menanti Tuhan. Bilang kiri kananmu, bilang kiri kananmu. Nah. Mari bersiap dan mari menanti Tuhan. Ini bagian yang paling kita lihat untuk, coba buka Yesaya 40 ayatnya yang ke-6. Sengaja saya menggunakan TB1, Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang ada Alkitab TB1 dan Alkitab TB2, terjemahan baru 2. Kita sudah tahu. Nanti beberapa titik kita maknai dengan TB2. Bapak Ibu, substansinya sama, tapi Lembaga Alkitab Indonesia memang mengakui bahwa minimal baru 3 tahun lagi Alkitab TB2 yang secara digital. Substansi sama, beberapa kata mungkin ada berbeda. Yang jadul diganti dengan yang versi etimologi zaman now. Tapi untuk PA dan berbagai macam kita dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari, TB1, TB2 itu dibandingkan jadi makin asik. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita masuki. Yesaya 40, secara leksionary, ini ayat yang keempat. Setiap lembah harus di apa di sana? Ditutup. Kalau dalam TB2 apa? Ditimbun. Ditutup, ditimbun. Pemaknanya jadi sangat kuat, bukan? Jadi ada celah-celah yang sengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar dalam hidup kita mempersilahkan itu terus saja terjadi. Sehingga celah itu, lubang itu ya, itu masuk si kuasa gelap, kuasa jahat, bercampur, berkolaborasi dengan ambisiusme yang terlalu besar. Ambisi baik, tapi ketika sudah ambisiusme terlalu besar, apalagi dengan kesombongan, apalagi dengan kemarahan. Siapa yang datang ibadah di sini? Marah-marah. Ada tadi yang marah-marah? Sikut aja kiri kanannya, gak apa-apa. Ya Bu, Pak. Mana senyumannya? Yang pakai masker kan kelihatan, betul kerutannya juga. Saya teruskan dulu nih. Dan setiap gunung dan bukit diapain Bapak Ibu? Ratain, diratakan. Jangan nunggu orang lain. Harus mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Itu dong. Persiapkan. Persiapkan palungan hatimu. Palungan hati kita. Palungan hati saya. Kita semua. Jerami-jerami yang kotor. Ya tadi kemarahan. Apalagi kebencian, kesombongan. Minta kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan. Untuk menjernihkan, memurnikan, dan sehingga dia boleh lebih lagi indah hadir di dalam palungan hati kita. Teruskan. Dan tanah apa? Yang berlekuk. Masih ada kebencian? Jangan ya. Itu memperlambat aliran darah. Itu yang bikin sakit penyakit. Cius ini Bapak Ibu, serius. Ya. Jangan lestari dengan marah. Ayo berdamai. Ayo bersejahtera. Tuhan udah kasih banyak. Tuhan kasih berkat dalam hidup kita. Bukan hanya untuk saya saja, bukan untuk gua saja, bukan untuk aku saja. Tapi benar-benar untuk dibagikan kesukacitaan, terang, damai, bahkan berbagi sejahtera. Boleh ikuti gerakan saya? Saya suka untuk melakukan ini. Boleh? Ikuti kata-kata saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur diberkati. Ikuti Bapak Ibu. Oke, gak apa-apa. Yang pertama belajar selalu sulit.
Ini simple sekali. Bersyukur diberkati, bersyukur berbagi. Sekali lagi yuk, 3 ya. Bersyukur diberkati, bersyukur. Saya mau waktu berbagi tolong kasih sama orang kiri dan kanan. Sama depan belakang juga boleh deh ya. Jadi berbagi. Ya. Tadi sudah begini kan? Sekarang buka hatimu. Buka hidupmu. Ya. Pertobatan itu harus real. Jangan omdo. Omdo itu apa? Ngomong doang, bertobat, balik lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Padahal tidak ada hari Minggu kalau tidak ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Bisa mengerti? Tuhan sediakan untuk kita lakukan pertobatan kita. Iya, hari Minggu iya. Tapi juga every day, tiap hari, every time, setiap hela nafas, setiap degup jantung. Bertobat, berubah, jadi lebih baik. Bisa kasih temanmu ya, kiri dan kanannya waktu berbagi. Tolong lihat matanya dong, jangan cuma tangannya aja diginiin. Nanti kecolok matanya ya. Ayo, bersyukur diberkati, bersyukur berbagi. 3, 2, iya. Bersyukur diberkati, bersyukur kasih, berbagi. Iya. Kan ada kesegaran baru. Sebuah proses pertobatan indikasinya, indikasi yang paling jelas ada kegembiraan, ada sukacita, ada ucapan apa tadi? Syukur. Hanya orang yang bersyukur, hanya umat yang bersyukur, hanya keluarga yang bersyukur, dia bisa melakonkan pertobatannya dan jadi saluran berkat. Kalau enggak mungkin. Jangan terus bercokol dengan berkata, oh saya begini, saya memang apa adanya begini. Enggak, Anda dan saya diciptakan untuk terus jadi lebih baik. Lebih menyenangkan hati Tuhan. Lebih berkenan kepada banyak orang, keluarga dan kehidupan. Kita ke konteks perjanjian baru, 2 Petrus ya, ini leksioneri kita juga. Tuhan tidak apa di sana? Kalau dalam TB2 apa? Lambat. Betul. Jadi ada kata lalai, ada lambat. Sama dengan konteks teks Yesaya tadi, ini asik banget ya, asik bingit. Kenapa? Lalai, lambat. Itu bukan berarti dikontra, bukan diadu. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih bermakna, berhikmat. Oh apalagi itu, tidak. Tapi lalai, lambat. Itu sebetulnya perspektif kita Bapak Ibu kepada Allah. Kita yang sok-sok berani. Bapak Ibu para ahli tafsir, kalau di beberapa bagian mayoritas itu selalu ada yang silih silang, berlainan pendapat. Tapi saya lacak bagian untuk kata ini khususnya ayat 9 dari 2 Petrus 3 ini. Terlebih untuk kata lalai, dan kemudian juga lambat tadi, hampir semua sepakat. Kalau nggak dibilang semua, hampir semua sepakat. Bapak Ibu yang sebetulnya manusia kita inilah yang mencantumkan, melabelkan itu kepada Tuhan. Jadi kita yang sok-sokan bilang, Tuhan lambat nih. Tuhan lola nih gitu ya. Tuhan, nah ini yang paling gawat kan. Apa? Lalai. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan gak pernah membiarkanmu. Dia bukan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang melupakanmu. Tuhan sayang banget sama keluargamu ibu bapak. Tuhan berkati dengan bisnis dagangmu. Ingat lagi bagaimana proses waktu pandemi kemarin. Tuhan sayang kepada suamimu, Tuhan sayang pada istrimu. Dan dia selalu menjaga anak-anak kita. Mari akui kita sering sedikit waktu dengan anak-anak. Tapi Tuhan baik kan?
Kita sendiri sering terperangah. Saya mengalami ini beberapa kali. Anak saya Caca dan Ben. Tiba-tiba Caca sudah kuliah. Dia sudah kuliah Tuhan. Ben, dia sudah di SMAK 1, sudah SMA. Ayo mari hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari, hitunglah, kau kan kagum. Mari kagum sama Tuhan. Dan jangan pernah menganggap, malah berpikir bahwa dia lambat atau lalai. Lihat, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia, Bapak Ibu? S-A-B-A-R, sabar. Ini para ahli menegaskan ini, ahli tafsir. Ya, dan saya sungguh sepakat. Jadi kesabaran Tuhan yang tadinya dianggap atau kita anggap kelalaian, kelambatan, justru itulah durasi yang disediakan oleh Tuhan untuk kita melakukan pertobatan. Jadi sesuatu yang kita anggap kecil, lalu kita bahkan ngebully Tuhan dengan berkata, Tuhan lambat, Tuhan lalai. Dia tidak memikirkan, dia tidak peduli pada kami. No. Justru, lihat ya. Tetapi ia sabar terhadap seluruh umat jemaat GKI Gading Indah, seluruh simpatisan, Anda semua ibu bapak saudara-saudari, keluargamu, keluarga besarmu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, saya berdoa keluargamu terus diberkati oleh Tuhan. Ayo berjuang, mempertanggungjawabkan. Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan masih masuk Adventus kedua ini. Ya, ada lagu tuh. Hidup ini adalah Iya, jangan cuma pandai dengan menyanyikan itu. Maknai dengan dalam, akui kebesarannya, percaya dan makin percaya. Tuhan yang kasih kesempatan buatku, pada keluargaku tadi, pada seluruh hidupku, studiku, teman-teman muda yang hadir, sekolah, kuliah, yang baru ujian, ya UAS, atau akan selesai, atau besok Senin masih mulai lagi, lanjut lagi. Tuhan berkati engkau. Ayo dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar kerja keras, bukan sekedar study hard. Tapi mau lebih dulu sekarang, ayo mengaku akan dosa-dosa. Lihat, supaya jangan ada yang binasa, melainkan. Apa Bapak Ibu? Sama-sama, 3 ya. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua dengan bertobat, ini tematik kita. Cuma 2 poin. Jadi mari yuk menanti Tuhan tadi. Walaupun kadang kita bisa kesalahan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk kita betul-betul bersyukur diberkati, bersyukur berbagi. Coba lihat Mazmur tadi dinyanyikan oleh Kantoria. Kantoria pertama itu kata-kata ini. Betul ya? Tadi. Lihat nih. Kata terakhir paling jelek gitu ya. Firman Tuhan itu dahsyat. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang apa Bapak Ibu? Damai. Masih ada yang bermusuhan. Mau sampai kapan? Bapak Ibu, teman-teman muda, remaja, siapapun Anda. Ya. Ini udah mau habis nih durasinya nih. Udah akhir tahun ini. Kalau Tuhan luputkan kita dari COVID,
Kalau Tuhan jaga dari bakteri pneumonia, sekarang juga ada rame. Kalau Tuhan jaga kesehatanmu, itu Tuhan punya maksud loh. Masa iya sih yang indah dan baik kita isi terus dengan kemarahan, kebencian. Ada kakak beradik gara-gara soal sepetak tanah warisan aja sampai putus hubungan kakak beradik. Apa iya kita begitu? Pak Lusindo nggak ngerti sih, iya saya nggak ngerti. Ya, Tuhan ngerti. Apa ya kita terus saja dilumuri oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya Allah, yang lain kan nggak tahu. Keluarga saja bisa saya tipu. Tuhan nggak bisa kamu tipu. Bertobat. Lakonkan perbuatan tingkah laku yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Sesuai firman-Nya. Ini lihat. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Iman datang dari pendengaran. Bukankah yang hendak berbicara tentang damai? Ampuni. Ada yang keluar dari WA grup keluarga karena beda pilihan capres di sini? Halo? Saya ulangi. Ada yang tiba-tiba keluar dari WA grup keluarga besar karena beda pilihan capres di sini? Come on. Nah, setelah 14 Februari kita kan balik lagi. Masa iya kebencian terus dipelihara? Udahlah. Kita jalani, ya sekarang sudah kampanye. Pasangannya tinggal 3, istilahnya resmi 3 sudah. Makin jelas. Makin respect. Makin menghormati satu dengan yang lain. Jangan gampang yang tidak Bapak Ibu udah sering dengar ini, tapi izinkan saya ulang. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan langsung cung gitu ya. Cung. Nggak tahunya hoax. Waktu ketahuan, oh itu hoax. Kata anggota family. Itu hoax. Lalu kita bilang, oh maaf itu hoax. Padahal udah ribut duluan. Apa itu? Tentang damai. Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada, ini dia yang saya katakan sejak awal. Kepada apa Bapak Ibu? Kebodohan. Sama itu TB1 TB2. Sama tadi Kantoria menegaskan dan menyanyi dan kita diajak menyanyikan. Mari jangan jatuh lagi pada kebodohan-kebodohan yang melukai, mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita juga melukai orang-orang di sekitar kita. Menyakiti kehidupan yang sudah baik jadi tidak baik. Apalagi sampai kita masuk tersesat, terjebak pada kebodohan-kebodohan yang dibuat. Kejahatan-kejahatan. Saya langsung aja ada 2 hal. Ya. Bapak Ibu sekarang real. Kita menghadapi tantangan untuk tidak jatuh pada kebodohan judi online. Ada yang kena judi online di sini? Halo? Ya, sikut aja kiri kanan kalau dia. Saya doa tidak ada. Betul, saudara? Turunan dari judi online adalah judi game online. Bulan lalu, puji Tuhan, Tuhan memulihkan. Ada satu remaja yang kami dampingi dari satu sekolah. Ya. Orang tuanya datang dan kemudian nangis-nangis. Mama nangis-nangis. Moms nangis. Ada grup moms nanti. Bapaknya marah-marah. Masih SMP remaja ini, sahabat remaja ini. Dia kecanduan, kebodohan, kecanduan. Dia nggak sadar tentang nominal ya. Tapi dia kecanduan, terseret betul dengan judi game online. Anda tahu dia kena berapa Bapak Ibu? 200 juta.
Rupanya jumlah itu belum seberapa, ada yang lebih parah lagi. Ada mahasiswa tiba-tiba minta maaf, telanjang bulat di tengah perempatan jalan. Karena kecanduan ini. Beberapa kasus pasangan ribut, kelahi. Salah satunya, kalau nggak dibilang satu-satunya. Salah satunya karena judi online. Online atau onsite. Saya berdoa tidak ada yang kena. Tapi kalaupun ada yang coba-coba, atau mari cek handphone suami, handphone istri, anak, mantu, ya, cucu juga. Dengan kasih, jangan direbut dengan paksa, dengan cara yang baik. Cek and recheck, kadang-kala itu nongol gitu aja, penawaran itu masuk gitu aja dengan manis. Modus operandi kejahatan selalu manis awalnya. Gretong, gratis, manis. Si remaja ini mengaku, oh menang sekali. Waktu menang, wah kayaknya punya dunia. Bisa mengalahkan Zeus. Tapi kemudian kalah. Itu tadi. Mari Bapak Ibu, pertobatan itu bukan hanya dirimu sendiri. Tapi memang harus diawali dari diri sendiri. Tapi jangan selamat sendiri. Ya, ayo mari ajak juga keluarga, mari kondisikan suasana, saling untuk cek and recheck, saling doa, mendoakan, saling menegur. Kalau ada yang salah, cut dari depan, jangan dibiarin. Ayo bertobat. Jelas. Yang kedua, ada satu sindrom Bapak Ibu Saudara-saudara. Sindrom hikikomori. Sindrom hikikomori, ya nanti bisa cek lagi di paman Google dibuka ya. Dari nama hikikomori kira-kira dari mana Bapak Ibu? Oh itu udah tahu tuh. Hikikomori, sindrom hikikomori munculnya tahun 80-an, boomingnya adalah pandemi kemarin. Itu sebuah gaya atau pola hidup yang menutup diri dari siapapun. Gak mau kontak dengan dunia luar, gak punya komunikasi dan gak mau berinteraksi dengan keluarga, dengan kekasih bahkan, dengan sahabat, bahkan sahabat karib. Hidup di kamar aja, apa-apa di kamar aja. Ini harus kita lawan Ibu Bapak. Selain juga jangan sampai kita jatuh pada kesombongan dan egoisme kita, mentingin diri sendiri, dan mari jadi teladan untuk itu bagi banyak orang. Tapi juga mari sapa orang lain. Pertobatan itu baru sebuah pertobatan kalau kita juga menyapa dengan kasih orang lain. Bukan hanya diri sendiri. Pemerintah Jepang mengkategorikan kalau ada orang yang 6 bulan, minimal 6 bulan, melakonkan hidup gaya hidup seperti ini, menutup diri dan segalanya hanya diri sendiri di dalam kamar atau dalam rumah, dalam kos, dalam apartemennya, maka dia masuk kategori apa tadi Bapak Ibu? Hikikomori. Beberapa kasus penemuan jenazah yang mengering, terakhir di Koja dekat sini kan ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Itu ditemukan jenazah yang mengering, kalau tidak salah bapak sama anak. Istrinya di sofa, masih hidup, masih bernafas tapi depresi, stres berat. Kita berdoa untuk mereka. Sebelumnya ada juga kasus jenazah yang mengering ditemukan di Cinere. Kalau itu ibu dengan anak. Ibu dengan anak. Para ahli kriminolog menghubungkan salah satunya dengan sindrom hikikomori. Tapi yang paling jeder Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ini sama-sama kita berjuang untuk kita lawan dan kita mengatasi ini bareng-bareng dengan cinta kasih Tuhan dan urapan Roh Kudus. Bulan lalu Bapak Ibu bisa cek nanti di
gadget dan internet, ketik aja kos Jogja Hikikomori. Keluar itu. Bulan lalu ada salah satu di kos di Yogyakarta, tetangga kosnya, anak muda juga, itu udah curiga, ini tetanggaku ini nggak pernah keluar kamar. Nggak pernah keluar kamar. Terus dari dalam kamar kecium bau busuk. Bukan mohon izin, bukan bau jenazah, bukan, bau busuk. Pada satu hari, ya, penghuni ini keluar. Mungkin beli air minum ya, terpaksa dia. Lalu dia menghubungi ibu atau bapak kosnya. Lalu bapak ibu kos itu menghubungi juga RT, bahkan sampai RT dilibatkan. Bapak saudara, mereka apa yang lakukan itu pintu kos didobrak. Dan pemandangan yang di dalam percis sama seperti ini. Jadi sudah masuk Indonesia. Tidak kelihatan, tapi korbannya bermunculan. Ayo jadi manusia yang menaikkan syukur dan hidup untuk membagikan terang itu. Tapi sebelum kita jadi berkat seperti itu, kita sendiri juga harus melakukan pertobatan kita. Coba, untuk kita aminkan bagian ini, lihat. Baca sama-sama, ini ayat terakhir Markus 1 ayat 8. 2, bareng-bareng, 3. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan, ini kan kalimat Yohanes Pembaptis yang berkata, untuk aku jongkok dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kasut itu kulit binatang yang dipotong sesuai pola telapak atau tapak kaki kita, lalu ada tali temali ke atas. Apa yang mau kita maknai dengan ini semua? Mari minta kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan untuk lebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudara memampukan kita. Akui segala kealpaan kita ini yang lalai. Yang lemot, yang lambat itu kita. Lambat bersyukur, lambat untuk mempertanggungjawabkan berkat, lambat untuk jadi saluran berkat. Pulang, ayo lebih tegas dan lebih sukacita. Mari belajar dari burung. Saya mau tutup refleksi khotbah ini dengan burung. Burung Bapak Ibu, dia mau dilihat atau enggak dilihat, dia tetap bernyanyi, berkicau. Ayo terus bersaksi tentang penyelamatan Tuhan bagi dunia. Dimulai dari tetangga, dimulai dengan keluargamu tentu, tapi dimulai juga dengan tempat pekerjaan tadi, dengan sekolah dan kampusmu dan seluruh kehidupan di mana kita ditempatkan. Burung, dia mau dipuja-puji, bagus suaramu. Hah? Atau kita ejek dia, aduh jelek banget suaramu. Ganggu lagi. Sekali lagi dia tetap Jadi saya ketemu Pak Pendeta Emeritus Roni Nathanael di belakang. Penampilannya masih seger banget. Ya. Tuhan berkati untuk emeritasi Pak Roni. Kami yang lebih muda ini belajar keteladanan itu. Di gereja dan yang lebih sepuh tadi ketemu Ibu Suitami. Ketika kita melihat hidup orang tua kita, keteladanan mereka tetap konsisten. Tidak hanya komitmen dalam iman, tapi konsisten. Itulah membawa kebahagiaan untuk kita belajar jadi berkat bagi banyak orang. Burung pipit yang kecil. Tahu lagu itu ya? Dikasih. Lilin akan kita nyalakan nanti Natal. Tapi pemaknaan lilin yang kita bagikan
Itu kan harus dari sekarang dong. Lilin itu kan ngabisin dirinya. Mengingkari dirinya, tapi dia jadi berkat bagi lingkungannya. Apapun terjadi, bagaimanapun, dan kepada siapapun. Kita nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasih itu terlebih diriku dikasih Tuhan. Kita akan nyanyikan 2 bait Bapak Saudara. Lagu ini ada 3 bait. Nah ini juga nih bahayanya kita. Kita gampang sekali ngebully juga, merendahkan. Kita dengar lagu ini langsung bilang, alah lagu sekolah minggu aja. Betul nggak? Even itu betul lagu sekolah minggu aja, wah itu sebuah keindahan dalam Tuhan. Bapak Ibu saya mau katakan, ini lagu kidung jemaat. Bunga bakung diberi keindahan. Terlebih siapa? Dirimu, keluargamu, hidupmu dikasihi Tuhan. Jadi oma opa nyanyikan lagu ini pada cucumu. Apalagi ketika cucumu datang, oma opa doain aku mau UAS. Aku mau ulangan. Doain cucu. Jadi berkat bagi anak mantu. Udah jangan ada hal-hal yang negatif. Dan biar kita disayangi. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari. Mana tangan kita? Mana burung? Awas kecolok mata kawannya ya. Lambat saja dulu. Ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terendah hati diriku dikasihi Tuhan. Keren ya. Tepuk tangan buat semua. Bunga bakung putar di keindahan mari rendah hati diriku dikasih siapa? Tuhan. Zaman digitalisasi, percepatan luar biasa. Betul? Semua serba cepat. Ketukannya juga cepat. Burung pipit yang gitu ya. Mari, GKI Gading Indah. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga baku Yo jadi berkat. Jadi berkat Gading Indah bagi banyak orang. Lakukan pertobatanmu dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Kita hening dalam hadirat Tuhan. Hadir di tengah-tengah kita Blessing Mom dan paduan suara Gracia.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuki kini doa syafaat kita. Bapak Ibu, mari saya ajak kita tunduk hati, tunduk kepala kembali. Nanti kita mengakhiri doa syafaat dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hening sejenak dulu lagi. Sungguh kami naikkan syukur Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Tiba kami sudah Tuhan di minggu-minggu Advent, di Adventus-Mu. Ajar kami untuk terus sigap, aktif menantikan-Mu Tuhan. Bukan diam, bukan malas, bukan lambat, bukan lengket, bukan lalai. Ampuni kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan. Ampuni kecanduan-kecanduan kami pada yang tidak Engkau perkenankan. Tarik kami Tuhan. Kami sungguh mau bertobat. Kami mau menggunakan momentum kebersamaan ibadah kami saat ini di minggu-minggu Adventus-Mu. Tapi juga di mana kami akan menjelang akan ibadah dan perayaan Natal tahun baru dengan izin-Mu dan kesempatan-Mu Tuhan. 2024 kami akan menyeberang. Pribadi, keluarga, umat jemaat kami semua. Tuhan tolong kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang selalu Tuhan anugerahkan. Di segala sesuatu yang lain-lain, materi, kekuatan, dan apapun. Tuhan terima kasih untuk kesehatan. Dan yang lebih penting dan lebih tinggi lagi, keselamatan dari-Mu. Untuk itu Tuhan, kami teringat kepada teman, sahabat, ibu, bapak, kekasih-kekasih hati kami, anggota keluarga-keluarga besar, rekan-rekan di dalam kebersamaan umat, jemaat, warga atau simpatisan. Yang dalam keadaan sakit, lemah fisik, dalam masa pengobatannya dan pemulihannya kami mau berdoa Tuhan, Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Dan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berdoa, kami mau berbagi, kami mau peduli untuk mohon Tuhan sembuhkan dan pemulihan dari-Mu untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga dan Bu Susan, juga untuk Ibu Suciwati. Kami berdoa juga Tuhan mohon pemulihan-Mu untuk Bapak Andi Hamdono, untuk Ibu Damayanti, juga Ibu Meli Bong pemulihan kaki karena jatuh. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati dan beri pemulihan langkah-langkah kaki, langkah-langkah iman kami juga semua. Jagai. Juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Suryati. Pengobatan pemulihan yang daripada-Mu melalui tangan dokter, perawat, terapi medis atau apapun juga. Tapi juga melalui cinta kasih keluarga dan kami semua Tuhan. Juga doa yang sama untuk mereka yang belum tercatat namanya di sini.
Belum bisa hamba sebutkan nama satu persatu secara definitif di dalam kuasa pemulihan penyembuhan-Mu. Tuhan menyembuhkan. Bapa, kami berdoa seperti dalam khotbah-Mu, firman-Mu tadi. Untuk anak-anak kami, untuk teman-teman muda remaja, teman-teman pemuda remaja yang sedang sekarang ini menghadapi dan menjalani ulangan dan ujian mereka. UAS dan apapun bentukan-bentukannya, ditambah dengan tugas-tugas pribadi, tugas kelompok, kuis dan apapun Tuhan istilah secara akademis. Bapak beri kepintaran pada mereka. Tentu Tuhan selain kesehatan, kami bersyukur. Tuhan sekali lagi sembuhkan kalau ada anak-anak kami, sahabat-sahabat muda remaja kami yang di masa-masa ulangan ujian ini, Tuhan jagai kesehatan, sembuhkan kalau ada yang terganggu kesehatannya. Flu, pilek, batuk Tuhan. Tuhan berkati. Atau kami yang hadir pada saat ini, di ibadah-Mu ini Tuhan. Mungkin ada batuk, pilek dan apapun Tuhan, kami mau, ini kerinduan kami terus beribadah padamu. Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Tambah-tambahkan kecerdasan untuk anak-anak kami, teman-teman remaja muda kami. Dan selain itu kami mohonkan hikmat dari-Mu Tuhan. Kejujuran, tidak nyontek, tidak plagiat. Pengetahuan bisa kami kejar, itu sabda-Mu Tuhan. Tetapi hikmat datangnya langsung dari-Mu Tuhan. Semua dari-Mu, semua tercurah dari-Mu. Tapi Tuhan, kami mohonkan hikmat lebih lagi selain kecerdasan, kesehatan untuk anak-anak kami, keponakan, cucu-cucu kami. Tuhan berkati mereka dalam studinya. Kami mau berdoa juga untuk panitia Natal bersama koordinasi kerjasama dengan majelis. Tuhan berkati, tadi perwakilan sudah menjelaskan program yang telah dan yang masih akan terus dilakukan. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan Natal kami bukan sekedar programnya, tapi betul-betul ada pertobatan-pertobatan yang kami lakonkan secara nyata. Jernihkan, murnikan palungan hati kami Tuhan. Jerami-jerami kotor dalam palungan hati, palungan rasional kami juga Tuhan. Kemarahan, kebencian tadi, kesombongan, ampuni kami Tuhan. Kami gampang terjebak. Kami gampang terperosok lagi pada kebodohan yang sama. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami memaklumi satu dengan yang lain. Mengampuni keluarga, keluarga besar, kakak beradik. Ajar kami Tuhan tolong pulihkan hubungan suami istri di antara kami. Biarlah terang Natal-Mu Tuhan. Tidak nunggu 24 malam atau 25 nanti Desember. Anak orang tua anak, mertua dengan mantu, mantu dengan mertua, kakak beradik sekali lagi dan semuanya. Kami rindu Christmas. Christmas is family. Natal-Mu adalah keluarga. Dan biarlah Tuhan dari keluarga kami, pribadi lepas pribadi, betul-betul bertobat. Ampuni kata-kata kotor, kata-kata kasar, pemikiran yang a priori berlebihan, membela diri, menganggap diri yang kalau bukan saya maka yang lain tidak bisa. Oh Tuhan, semua Engkau yang menganugerahkan. Pulihkan setiap keluarga. Berkati kami juga membawa Natal untuk tetangga, lingkungan, sahabat, dan keseharian kami khususnya. Membagikan tadi Tuhan, lilin-lilin Natal, lilin nyala cinta, nyala kasih, nyala sayang kepada mereka yang sedang bergumul, letih, lesu, berbeban berat. Suku apapun, bangsa apapun, agama apapun. Hari ini akan ada PMJ, persidangan majelis jemaat. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan cinta-Mu. Biarlah program-program yang telah, anggaran yang Tuhan sudah anugerahkan, kami evaluasi. Untuk peningkatan program pelayanan, anggaran pelayanan dari-Mu.
Tuhan kau akan mencukupkan. Tuhan kau akan memberkati. Engkau berkata juga Tuhan mengajarkan dari firman-Mu, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni kesalahan orang lain. Jangan hanya kami memohon berkat-berkat, tapi ajar kami juga Tuhan, sebelum kami mohon lebih lagi ampunan-Mu, meneruskan perjalanan akhir durasi 2023 memasuki 2024. Ajar kami saling mengampuni. Pertobatan kami akan wujudkan. Kuatkan kami, Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Berkati majelis, berkati umat-Mu semua. Dan yang lain Tuhan, kami berdoa untuk bagian terakhir ini. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Pemulihan geoekonomi. Tapi juga di keadaan geoekonomi dunia. Tapi juga geopolitik bangsa kami, situasi politik, keadaan sosial, keadaan keamanan, menjalani memasuki pemilu yang akan datang, kampanye sudah dimulai di mana-mana. Tuhan, jangan biarkan kami lupa bahwa kami terang-Mu yang harus bawa terang sinar-Mu dimanapun, bagaimanapun, kepada siapapun. Tuhan, ini aku, utuslah aku, ini kami, pakailah kami Tuhan. Berkati Indonesia. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan berikan perdamaian. Kami tetap berdoa memohon padamu saja. Tapi khususnya untuk para korban peperangan, pertikaian. Secara khusus perang Ukraina, Rusia. Israel, Tuhan, juga Hamas di Palestina, Gaza. Tapi juga negara-negara dan lokus-lokus yang lain di berbagai bangsa di belahan dunia manapun yang bertikai. Tuhan berikan damai. Tapi kepada para korban peperangan, korban pertikaian, Tuhan kami doa dengan cinta kasih-Mu. Bapa, pulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau nyanyikan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni kesalahan pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri undangan pertobatan yang Tuhan nyatakan untuk kita dengan memberikan persembahan. Kolose 3 ayat 17 menyatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa.
berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah untuk setiap pemeliharaanmu dalam hidup kami yang kami jalani. Dalam suka dan duka Engkau hadir, dalam tangis dan tawa Engkau pun tidak meninggalkan kami. Dengan penuh syukur kami membawa persembahan ini, mampukanlah kami untuk menjadi persembahan-Mu yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, nantikanlah kedatangan Tuhan dengan bersedia melakukan tindakan aktif. Siapkanlah jalan baginya dan ubahlah kebiasaan lama dengan hidup yang baru sebagai wujud pertobatan yang sejati. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, urusan baginya. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah. Yang tulus hatinya niscaya dilayakan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, amin.